Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala yang mencukupkan rizki bagi seluruh makhluknya. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Semoga salawat dan salam itu juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pemirsa Embun Islam TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Artinya 2 atau 3 hari lagi kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan di antara bulan-bulan haram. Bulan yang amal-amal soleh di dalamnya Allah lipatkan pahalanya. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kemuliaannya luar biasa. Jadi semua orang tahu kemuliaan di bulan Rajab dan kemuliaan di bulan Ramadan. Namun masih beberapa orang belum tahu ada di tengah 2 bulan mulia tersebut, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang kebanyakan manusia lalai terhadap amal soleh di bulan itu. Karena sebagian orang menganggap bulan Rajab ini bulan Sya'ban ini tidak semulia bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka ada sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka, aku belum pernah melihat engkau tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di 1 bulan di antara bulan-bulan Allah seperti semangatnya engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Usamah bin Zaid ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai terhadap amal soleh di dalamnya. Baina Rajab wa Ramadan, dialah bulan Sya'ban yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana catatan amal seorang hamba diangkat kepada Rabb semesta alam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat mencintai tatkala catatan amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi sebagian orang yang lalai pada bulan Sya'ban karena mengira bulan Sya'ban tidak semulia bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya catatan amal kepada Allah Rabb semesta alam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, nomor hadisnya 2357. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah Sya'ban adalah bulan diangkatnya catatan amal, maka janganlah engkau lalai di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih di antara makhluknya, mengunggulkan makhluk yang satu di atas makhluk yang lain.
Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia adalah kitab Al-Qur'an. Allah pilih malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, untuk menyampaikan wahyu. Allah pilih manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Allah pilih bulan terbaik turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Allah pilih malam di antara malam-malam yang mulia, yaitu adalah malam yang kita sebut Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih Makkah sebagai tempat turunnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan makhluk yang satu di atas makhluk yang lain. Allah pilih makhluk yang satu lebih mulia daripada makhluk yang lain. Dan di antaranya adalah bulan Sya'ban, adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan antara makhluk yang satu di atas makhluk yang lain disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai kehendaknya dan juga memilih sesuai kehendaknya pula. Maka lahum al-khairah. Tidak ada pilihan bagi mereka. Artinya memang Allah yang memilih. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-Qasas ayat 68. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Sya'ban sebagai bulan diangkatnya catatan amal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai ketika amalnya diangkat, catatan amalnya diangkat kepada Rabb semesta alam, beliau dalam keadaan puasa. Maka dari itu jangan sampai kita lalai di bulan Sya'ban. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka tidak inginkah kita mengikuti beliau? Karena mengikuti beliau merupakan sebuah ibadah yang luar biasa dan merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Muhammad, kalau umat-umatmu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintai kita semua. Nah, banyaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan itu disebutkan dalam hadis dari seorang wanita yang paling mulia, yaitu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir." Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban senantiasa berpuasa, sangat sering berpuasa, sampai kami mengatakan Rasul itu seolah tidak pernah berbuka. Artinya berpuasa setiap hari. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Dan kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka di bulan Sya'ban, artinya gak berpuasa, sampai kami mengira Rasul itu tidak sering berpuasa. Ya. Jadi yang melihat Rasul berpuasa melihat sering sekali ini. Yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka, oh Rasul banyak berbuka. Seperti itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan perkataannya, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku, kata Aisyah, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah kecuali ketika beliau berada di bulan Sya'ban. Ini hadis yang sangat mulia, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya nomor 1969 dan Imam Muslim nomor hadisnya 1156. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan itu, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengatakan kita cinta sunnah Rasul, kita pengikut sunnah Rasul, maka ikutilah sunnah Rasul di bulan Sya'ban, yaitu perbanyak berpuasa. Selanjutnya yang ketiga adalah bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk mengqadha
puasa. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, mungkin ada sebagian di antara kita dari bulan Syawal sampai bulan Rajab benar-benar tersibukkan oleh banyak hal sehingga tidak sempat mengqadha puasa. Maka inilah bulan Sya'ban adalah bulan emas untuk kita mengqadha hutang puasa kita. Bahkan dikisahkan bahwasanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Ya, an Abi Salamah, dari seorang sahabat yang bernama Abu Salamah, beliau berkata, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Aku pernah memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Fama astati'u an afdiyahu illa fi Sya'ban. Dan aku pernah tersibukkan sampai aku baru sempat mengqadha puasaku di bulan Sya'ban. Kenapa? Ya. Asyughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku Aisyah tersibukkan melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi para ibu-ibu yang mungkin belum sempat untuk mengqadha puasanya, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat-sangatlah tepat, yang sangat-sangatlah istimewa untuk mengqadha puasa Ramadan yang kita masih hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam yang mulia, yaitu adalah Syaikhan, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis nomor 1950 dan Imam Muslim pada nomor hadis 1146. Oleh karena itu mari ya, yang belum mengqadha puasa, bulan Sya'ban adalah bulan emas untuk kita mengqadha puasa-puasa kita yang masih kurang atau masih hutang. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, faedah yang keempat, puasa di bulan Sya'ban adalah ibarat sholat sunnah qobliyah. Kemudian puasa Ramadan ibarat sholat wajib. Puasa sunnah 6 hari bulan Syawal seperti sholat sunnah ba'diyah. Artinya tatkala sholat punya sholat qobliyah, kemudian sholat wajib dan sholat sunnah ba'diyah, puasa pun demikian. Seolah-olah puasa di bulan Sya'ban sebagai puasa qobliyah, puasa Ramadan sebagai puasa wajib ya, dan kemudian puasa Syawal seperti puasa ba'diyah. Oleh karena itu mari kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini untuk menjadikan kita berusaha berlatih. Dan barangkali nanti puasa Ramadan kita mungkin kualitasnya mungkin belum terlalu bagus. Barangkali puasa qobliyah dan puasa ba'diyah kita bisa melengkapi pahala tersebut. Oleh karena itu mari perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun faidah yang kelima adalah puasa di bulan Sya'ban, ya, telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan upaya kita agar tatkala catatan amal kita diangkat ke langit, kita dalam keadaan berpuasa. Betapa bahagianya tatkala Allah Subhanahu wa taala kelak menunjukkan buku catatan amal kita dan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Wujuhu yawma idin naimah. Di hari kiamat ada orang yang wajahnya Masya Allah ceria, sumringah. Wajahnya itu Masya Allah ya talakla, cerah, senyumnya Masya Allah. Kenapa? Karena dia melihat ya amal-amal solehnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amal-amalnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagia kelak kalau kita melihat buku catatan amal kita, Masya Allah, di bulan Sya'ban puasa saya banyak dan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu banyaklah puasa di bulan Sya'ban. Nah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, faidah yang keenam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahrun yaghfulun nasu anhu. Sya'ban adalah bulan di mana manusia banyak lalai darinya. Maka tatkala banyak orang lalai dan kita berusaha memerhatikan amal-amal di bulan itu, tentu pahalanya lebih besar.
Karena kita berusaha beramal benar-benar motivasinya karena Allah, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasallu wan nasu niyam, dan sholat tahajudlah kamu tatkala banyak manusia lalai dalam tidurnya, tatkala banyak manusia lelap dalam tidurnya. Maka dari itu insya Allah amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban, di mana banyak manusia lalai, tentu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena insya Allah di situ motivasi kita insya Allah murni karena Allah Ta'ala, bukan karena ikut-ikutan, ya. Dan insya Allah keikhlasan pun akan lebih terasa. Karena memang kita sekali lagi beribadah di bulan Sya'ban, dikala banyak manusia lalai, tentu motivasi kita hanya karena Allah, ya, bukan karena ikut-ikutan. Seperti itu. Kemudian insya Allah, ya, ada pahala yang lebih besar, ya, karena ibadah-ibadah tersebut kita lakukan adalah motivasinya untuk kita berlatih di bulan Ramadan agar lebih baik. Persiapannya lebih baik. Maka yang ketujuh, faedah yang kami sampaikan, dan ini yang terakhir yang bisa menjadikan kita semakin semangat, bulan Sya'ban itu adalah bulan kita menyiram tanaman kita. Ketika di bulan Rajab kita menanam, banyak amal-amal soleh yang kita kerjakan karena kita tahu di bulan Rajab adalah bulan haram. Dari tilawah kita, sedekah kita, kemudian juga sholat sunnah kita, tahajud kita, duha kita, witir kita, qobliyah ba'diyah kita, ya. Maka di bulan Sya'ban inilah tempat kita menyirami amal-amal soleh kita. Karena tanaman yang sudah ditanam tanpa disirami, maka pasti akan layu. Artinya kalau di bulan Rajab kita sudah semangat, di bulan Sya'ban kita lalai, nanti masuk bulan Ramadan kita akan kembali berat memulainya. Tapi tatkala di bulan Rajab kita semangat, di bulan Sya'ban kita semakin semangat, insya Allah masuk bulan Ramadan, itulah waktu panen kita. Artinya kita melakukan ibadah-ibadah itu dalam keadaan mudah. Dan mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, di bulan Sya'ban ini tempat kita melatih keimanan, tempat kita mempertajam keilmuan, ya. Karena tidak ada bekal yang paling bagus dibawa ke bulan Ramadan kecuali iman yang dalam keadaan sehat dan ilmu yang bermanfaat. Maka mari mulai dari sekarang buka kitab-kitab yang membahas tentang Ramadan, tentang puasa di bulan Ramadan. Apa saja yang menjadikan pahala-pahalanya terjaga bahkan berlipat, dan apa saja yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Kita juga mari membuka amalan-amalan sehari-sehari atau sehari-hari yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan. Ada buku namanya Sunan Al-Yaumiyah, sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam, lakukan. Ya, jadi selain kita mempelajari buku tentang keutamaan Ramadan, bagaimana kita di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa hidup di bulan Ramadan atau menghidupkan Ramadan, bagaimana kita memuliakan Ramadan sebagai tamu yang agung, juga kita mempelajari buku-buku sunnah-sunnah sehari-hari. Kita berharap dengan itu puasa kita di tahun ini lebih berkualitas dan juga insya Allah lebih menghasilkan pribadi yang bertakwa, ya, pribadi yang imannya mulia, dan pribadi yang insya Allah memiliki ilmu yang bermanfaat. Demikian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang akan datang sebentar lagi, bulan di mana amalan itu akan diangkat. Catatan amalan kita akan diangkat. Maka banyak-banyaklah amal soleh dan jauhi perbuatan dosa. Jangan sampai catatan amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita masih berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku sangat menyukai, sangat mencintai ketika catatan amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa bertemu dengan bulan Sya'ban, menjadikan kita orang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan memberikan kita anugerah untuk bisa beramal soleh, amal soleh kita diterima, dan insya Allah setelah bulan Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian yang bisa disampaikan, kebaikan dari Allah, kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.